Halo sahabat becik. Kali ini kita backgroundnya beda ya. Hari ini tidak ada di Piulang Becik, tapi sekarang saya berada di kota Solo. Jadi hari ini ada pertemuan sahabat becik Solo. Nah sekarang saya bersama dua ibu-ibu cantik ini sama kedua anaknya. Kita mau ngobrol-ngobrol, mau sharing-sharing seperti biasa pengalaman-pengalaman tentang pembelajaran. Tapi yang pertama pasti kita mau kenalan dulu sama teman-teman kita ini. Silakan dari yang paling kiri. Baik. Ya, halo selamat sore sahabat Becik. Perkenalkan saya Kenan. Ya, baru aja lulus dari Piulang Becik ya. Alhamdulillah keterima di UNS. Saya asalnya dari Surakarta. Udah ikut Piulang Becik itu dari tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Halo, saya Diana, ibu dari Kenan. Saya asli Solo. Eh, saya sebenarnya sudah ikut di Piwulang Becik itu sudah lebih dari 3 tahun. Jadi sebelum anak saya masuk, saya sudah spill Piwulang Becik. Halo, nama saya Nur Aini Prasetyawati, bisa dipanggil Iin. Saya ibu dari anak kami, Ruci. Kami tinggal di Solo. Ruci belum pernah sekolah sejak kecil, jadi dia homeschooler terus. Di paket A dia bergabung di PKBM sahabatnya Piwulang Becik. Kemudian masuk paket B, kami memutuskan untuk bergabung dengan Piwulang Becik. Ya, halo, ini saya Ruci, anaknya dari Ibu Iin ya. Ya, seperti yang dikatakan kalau kami ya memang aku dan ibuku memang sudah sepakat kalau kami ini bakalan masuk ke Piwulang Becik buat paket B-nya ya. Karena IT-nya lebih bagus yang Piwulang Becik. Oke, terima kasih loh ini. Tadi siapa namanya? Ruci. Ruci. Mantap. Oke, Kak Bella sekarang mau mulai dari Mbak Diana sama Kenan dulu ya. Karena kan sudah lebih lama di Piulang Becik. Jadi ini ada yang sudah lama di Piulang Becik, ada yang baru mau bergabung dengan Piulang Becik. Oke, sebelumnya welcome to the club. Selamat datang. Selamat datang di pendidikan non formal yang sangat seru. Serunya seperti apa? Kita dengarkan saja ceritanya dari ibu dan anak yang keren ini. Jadi saya mau tahu pengalamannya. Kenan berarti udah 3 tahun ya di Piulang Becik. Terus Mbak Diana pasti mendampingi Kenan untuk belajar. Nah, ini kan pendidikan PKBM, pendidikan non formal, pasti berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Saya mau tahu kenapa memilih untuk pendidikan non formal di PKBM. Lalu setelah memasuki dunia tersebut yang dijalankan tuh seperti apa? Sebenarnya langsung saja ya. Sebenarnya Kenan itu kami ini sudah menjalani homeschooling itu sejak dia usia setelah TK. Kira-kira mungkin usia 6 ya. Hanya waktu itu kita belum paham tentang PKBM itu. Jadi masih ikut di flexi school karena memang waktu itu itulah info yang kami terima. Jadi belum paham. Nah, sambil menjalani dia homeschool itu pelan-pelan kami mulai dapat info sehingga ketemulah dengan Piwulang Becik. Sebenarnya tujuan kami untuk homeschool itu adalah satu, kami membutuhkan fleksibilitas baik waktu maupun metode belajar karena selama dia sempat mengalami pendidikan reguler dan ternyata untuk anak ini mungkin dia tidak cocok karena tidak bisa diam di kelas, tidak bisa mendengarkan sesuai seperti yang ada di aturan kelas itu, sehingga saya jadwalnya sehingga saya selalu langganan dipanggil oleh pihak sekolah gitu. Dipanggilnya sebenarnya ya itu aja, jadi anaknya nggak bisa diem dan lain sebagainya. Nah, saya sebagai ibu kan mengamati di rumah itu sebenarnya dia bukan tidak bisa, bukan tidak mau. Jadi karena berdasarkan itu, ini anak sepertinya butuh metode lain. Jadi saya tidak mengatakan reguler tidak bagus, tapi ini anak butuh metode lain. Akhirnya ketemulah di Piwulang Becik. Jadi setelah di Piwulang Becik pun masih
masih proses kan Mbak ya. Yang membuat saya sangat berterima kasih ketika di Piwulang Becik itu adalah dia dari anak yang sangat tidak mau muncul. Dia selalu behind the scene sukanya. Tidak bisa bicara, dia hanya bisa berkarya. Jadi kalau disuruh tampil tuh dia tidak bisa. Bermula dari itu, lalu karena program-program Piwulang Becik yang dia ikutin itu, ya bahasanya mengharuskan dia untuk awalnya dia dipilih Teens Club itu Mbak, ketua Teens Club itu. Yang awalnya dia tidak bisa untuk bicara sampai dia belajar memimpin rapat, ya kan, ada meeting-meeting waktu itu online karena pandemi. Itu sebuah kelompok yang ini kan kalau Piwulang Becik nasional kelasnya. Itu saya mendorongnya untuk bisa, kamu bisa. Nah, ternyata itu bisa. Jadi karena memang didukung oleh tim ya, tim dari Piwulang Becik yang memang kami sangat bekerja sama gitu kan. Jadi dari situ pelan-pelan ini anak menemukan apa ya istilahnya, ini loh saya mau seperti ini, itu dia sendiri yang menemukan. Jadi saya sebenarnya hanya memberinya fasilitas dan support gitu. Kalau di Piwulang Becik kalau tidak didukung pun menurut saya juga, saya sebagai ibu yang istilahnya membutuhkan informasi-informasi kan juga nggak akan sepesat itu. Itulah kenapa saya sangat senang berada di Piwulang Becik itu. Jadi kelihatan banget perkembangannya dia gitu loh Mbak. Gitu. Oke, berarti kalau yang saya tangkap nih, jadi Mbak Iin juga bisa menangkap bayangannya seperti apa di Piwulang Becik. Berarti pembelajaran itu bukan berarti gurunya kompeten atau enggak ya, berarti betul. tergantung visi misi anak dan keluarga. Betul. Ternyata proses pembelajaran juga didukung penuh, berpengaruh besar terhadap dukungan-dukungan dari orang sekitar. Ya, betul. Itu harus ada kinerja dan harus ada, kalau menurut saya itu harus saling mendukung Mbak. Kalau enggak juga enggak akan jalan. Iya. Gitu. Ekosistemnya harus positif ya. Positif ya, betul. Oke. Kalau Kenan, selama di Piwulang Becik, apalagi kan kamu tadinya orangnya introvert banget ya, tertutup banget ya. Nggak terlalu suka speak up. Nah, pasti kan berat banget buat kamu ngomong sama orang banyak, apalagi ketemu sama orang pasti energimu cepet habis ya. Apalagi nggak ketemu langsung tatap mata. Pasti energimu habis ya. Beda banget. Gimana prosesmu tiba-tiba kamu kayak jadinya keluar dari zona nyamanmu? Mau nggak mau gitu. Berarti harus ada paksaan untuk mendorong itu keluar. Betul. Terus sekarang kamu jadi seperti ini, seperti Kenan yang sekarang, sampai akhirnya melakukan pembelajaran sampai akhirnya tadi keterima di UNS ya. Alhamdulillah keterima di UNS. Homeschooler bisa masuk UNS. perguruan tinggi negeri. Oke, melalui tes ya. Berarti memang UTBK. Berarti homeschooler ternyata keren-keren banget ya. Iya. Coba ceritain pengalamanmu. Pengalamanku yang dari cerita ibu tadi ya, menjadi pemimpin di Teens Club itu awalnya kita belum jadi apa-apa, kita masih sesama remaja di suatu forum gitu, belum ada kegiatan apa-apa. Kita bingung nih, loh tiba-tiba kita suruh mimpin, terus bikin agenda-agenda kegiatan gitu. Aku kan sebelumnya belum pernah dapat tugas kayak gini, kaget. Penyesuaiannya lama, tapi untung ada ibu yang support, ibu yang membimbing, jadi bisa lama kelamaan sama workflow-nya terbiasa. Akhirnya sampai sekarang Teens Club masih tetap jalan. Ya. Jadi kamu udah tahu minatmu kemana, kebutuhan belajarmu tuh apa. Ya, tujuannya mau kemana. Sekarang masuk UNS jurusan? FKOR. Olahraga. Fakultas Kepelatihan dan Pelatihan olahraga. Ya. Ternyata pendidikan tidak melulu tentang akademis ya. Akademis enggak. Ternyata yang membawa kita menuju langkah-langkah yang kita mau juga berdasarkan minat dan kebutuhan, dan lagi-lagi dukungan orang tua, betul. sekitar itu sangat-sangat berpengaruh. Oke, terima kasih loh Kenan. Iya, sama-sama. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Sekarang kita bergeser ke yang baru bergabung. Iya.
coba ini kenapa tiba-tiba sepakat ibu dan anak yang kompak ini? Udah kompak banget ya. Kenapa kamu mau sekolah non formal? Aku tuh maunya biar sekolah non formal itu karena pengalaman waktu PAUD. Waktu PAUD tuh aku lagi kan aku pertama katanya ibu aku nggak tahu apa-apa ya, tapi katanya ibuku tuh aku tuh dipisahkan. Jadi orang tua di luar, aku di dalam. Aku cuma taunya ibuku nggak mau masuk, aku kan belum tahu apa-apa. Nah, terus aku mau ketemu ibuku. Nah, tapi terus ada anak yang nakal mau nutup pintu. Bukan nakal ya, mungkin ya nggak tahu. Terus aku mau buka pintu, kejepit karena pintunya ditutup. Nah, terus tanganku kejepit gini tapi gurunya nggak lihat. Atau pura-pura nggak lihat, padahal ya nangis, gurunya cuma di deket banget lah. Tapi gurunya nggak ngapa-ngapain. Terus habis itu terakhirnya ibuku takut sama sekolahan lagi, walaupun mungkin sebenarnya mungkin nggak gitu lagi ya kalau sekarang ya. Tapi ya terus jadi kami berdua jadi sempat takut gitulah sama sekolahan gara-gara kejepit jarinya. Lah masalahnya bukan sakitnya kejepit jari dan kalau sekolahan bisa gitu lagi enggak, tapi masalah kepedulian gurunya itu loh. Kalau ketika kejepit jari tapi nggak dia apa-apain, nggak dibantuin, ya mungkin dikit ya guru yang kayak gitu, tapi ya udah kelihatan kan jadinya. Nah jadi ya itulah kami memilihnya jadi non formal. Pertama milih nggak sekolah karena itu, tapi kemudian milih non formal karena kalau misalnya kita homeschooling sendiri tapi nggak tanpa bantuan masing-masing kayak tanpa bantuan PKBM kan nanti susah. Karena nanti ngurusnya itu sama pemerintah bingung. Ngurus nanti sekolahnya di mana kan nggak tahu, nanti dikira putus sekolah sejak PAUD. Ayo mikirnya piye ayo, putus sekolah sejak PAUD piye. Akhirnya ya udah pertama masuk PKBM yang satunya ya tidak ada masalah, semua bagus, tapi ketika pas ujian kelulusan tahun ini sama tahun lalu aku merasakan banyak error di masalah IT. Nah tapi kan Piwulang Becik kan kayaknya lebih bagus ya di masalah IT ya. Dengan bahkan adanya pas aku kesana aku lihat ada desain 3D bareng kan, jadi aku penasaran aja IT-nya mesti bagus. Jadi aku pingin mau pindah ke sana yang IT-nya lebih bagus biar kalau mau ujian enggak jadi error servernya selama berhari-hari sampai akhirnya ditukar pakai Microsoft Word. Nah jadi disitulah aku pingin masuk ke Piwulang Becik dan ibuku juga pingin juga masuk ke Piwulang Becik juga karena ya itu tadi masalah IT-nya sih, biar lebih ngepas juga bisa dibantuin dan didampingi. Nah itu kan pendapatku. Nah sekarang pendapat ibuku. Wah, makasih ya udah bantuin saya. Makasih Ruci. Oke, tapi kalau tambahan buat Mbak In, mungkin aku mau tanya, kenapa mempercayai anak untuk sekolah non formal? Karena kami praktisi pendidikan informal homeschooling yang memang oleh negara sampai sekarang belum diperbolehkan mempunyai nomor pokok nomor pokok sekolah nasional ya, karena homeschooling itu kan pendidikan oleh keluarga bukan lembaga. Jadi karena bukan lembaga yang bisa punya NPSN, otomatis kan anak jadi tidak punya NISN dan semua konsekuensinya. Nah, di aturan negara kan anak yang belajar informal itu sebenarnya boleh mendaftar langsung ke dinas pendidikan. Tetapi dalam prakteknya belum bisa itu karena dinas pendidikannya belum ada PIC di situ. Bahkan banyak daerah yang bahkan belum tahu kalau boleh seperti itu. Akhirnya didorong untuk bergabung ke di lembaga pendidikan non formal atau PKBM gitu. Supaya anak kami persis seperti Ruci bilang tadi tetap terdaftar sebagai anak sekolah gitu, sebagai murid sekolah Indonesia gitu Mbak, dengan semua hak dan kewajiban yang menyertainya. Saling percaya ya intinya. Iya. Nah sekarang pertanyaan terakhir, apa sih harapan masing-masing dari ibu dan anak yang luar biasa ini untuk pendidikan yang akan dijalankan? Harapan saya yang jelas menyenangin ibu. Waduh, romantis ya Mbak ya. Saya juga ikut tersentuh Itu ini. aja. Mungkin anak-anak homeschooler kayaknya romantis ya Mbak ini ya. Itu kelebihannya kayaknya ya. Tujuannya cuma itu kalau aku. Amin. Kalau ibu? Kalau saya untuk khusus di pendidikan anak,
saya harapannya hanya satu, apa yang dicita-citakan anak itu bisa terwujud. Jadi karena dia nanti yang akan menjalani kehidupannya sendiri kan. Jadi hanya bisa bless you nak gitu aja. Dah. Wah, ini sangat-sangat emosional ini, saya jadi terbawa. Ruci dulu deh. Ya, aku ya berharapnya itu sih. Ya moga-moga besok jadi bisa lulus dan masuk ke tanpa kayak Mas Kinan kalau masuk tunas apa UNS. tulang becek. Oh, piala becek. Ya biar nanti kan kalau Mas Kinan masuk tulang becek bisa masuk ke perguruan tinggi. Aku harusnya kalau sama-sama tulang becek harusnya sama-sama bisa dong. Oh, harus. Iyalah. Kalau kami, saya dan suami memang memilih pendidikan informal itu karena fleksibilitasnya, sehingga kami berharap pendidikan yang kami tempuh, kami jalani sehari-hari itu memperkuat bonding antara kami sebagai orang tua dengan anak. Dengan demikian anak tetap, kami masing-masing kami tetap menjadi pribadi utuh, tetapi saling terkoneksi. Gitu. Bagaimanapun anak adalah Ruci adalah anak kami, tetapi dia bukan kami. Iya. Kami orang tua hanya menghantarkan dia untuk menjadi pribadi terbaik yang dia bisa, yang semoga bermanfaat tidak hanya untuk dirinya dan keluarganya, tapi juga bermanfaat untuk yang lebih luas. Gitu. Dan semoga dengan bergabung di Piwulang Becik bisa mendapat banyak kebajikan, belajar banyak kebajikan dan menerapkannya dalam kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang becik. Terima kasih. Wah, nih doa saya semoga ibu dan anak ini semakin kompak dan semakin saling percaya. Semoga tetap melakukan pembelajaran yang becik di Piulang Becik. Semoga Kinan tetap bisa menjalin silaturahmi dengan Piulang Becik. Pasti. Ini terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Semoga nanti ada pertemuan lagi di Solo. Jadi kita masih bisa berbincang-bincang lagi. Oke, sekian dari kami berlima. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.